Saya nggak mau cuma sekedar anugerah saja, saya pengennya ada gitu yang bisa saya hadirkan untuk Kalbar gitu kan, terutama Kota Pontianak gitu. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali di Inspirasi Indonesia. Ini channel saya apa sih? Bang, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Tapi abang udah cocok loh tadi. Ya nanti saya akan Bisa. minta sama produser untuk ganti. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman semua. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin. Yang menjalankan tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini bang ya. Betul. Dan nggak semeter loh. harusnya Tapi nggak apa-apa. kita sudah di netral kan. Benar. Bang, boleh dong sapa teman-teman sebelum kita kenal sama abang nih. Oke, teman-teman, saya sapa lagi. Tadi saya udah buka channel nih. Gak apa-apa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Inspirasi Indonesia, saya Muhammad Rizal Edwin. Saya diundang ke sini dan saya sudah tekan kontrak. Lumayan buat lebaran. Bang Rizal Edwin, biasa dipanggil Bang Edwin. Makasih Bang udah datang di studio Alhamdulillah, Inspirasi terima kasih Indonesia. sudah diundang. Kalau Abang dengar ayam-ayam berkokok Iya. atau kucing-kucing meong, karena studio kita berada di tengah alam. Saya pikir dekat kandangnya. Bukan Bang. Oke. Kita berada di tengah alam. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa kita beri gambaran Bang. Depan studio kita itu hutan. Nah. Jadi memang ada ya banyaklah hewan-hewan sehingga ada bunyi ayam berkokok. Ya. Jadi kalau kita ngomong ke ayam berkokok itu backsoundnya khasnya dari channel Inspirasi Indonesia. Bisa menginspirasi ya. Ya pasti dong. Bang Edwin, pernah menjadi ketua rumah aktif. Ya, Itu di tahun lupa. karena bisa lupa. Dan dosen juga Bang ya, dosen di. Di IAIN sama di APC perpajakan. Oke. Dan sekarang menjabat sebagai ketua bidang Ekraf Pariwisata HIPMI Kalimantan Barat. Nah, sebelum itu Bang, aktivitas Abang nih apakah selama di fase ini dulu ya? Fase wabah ini. Bagaimana aktivitas Abang? Belum aja. Belum aja. Tapi tetap online ya Bang ya? Jadi ya mungkin karena tanggung jawab sebagai dosen, Iya. kita harus buat daring kan, artinya kita Benar. harus online. Mau tidak mau harus kreatif, Iya. kita harus buat konten yang menarik untuk mahasiswa. Mm-hmm. Kenapa konten? Karena saya pikir gini, saya pernah protes di Facebook saya bilang kalau mahasiswa atau murid-murid dikasih tugas terus setiap harinya, boring mereka, Benar. ya kan? Benar. Nah, makanya kita harus kreatif, dosen, guru itu harus kreatif. Ya. Bagaimana buat konten pembelajaran yang menarik, sehingga tidak perlu harus tugas terus. Iya. Betul? Betul dong. Jadi ya kita sebagai mahasiswa enjoy Bang ya. Saya dosen, Anda mahasiswa. Iya. Saya tidak kita. Oh iya kita. Betul. Maksudnya kita sama penonton Iya, iya, semua gitu. Ya udah. Oke, Bang, mengenai HIPMI ya Himpunan Pengusaha Muda Muda Indonesia. Abang menjabat sebagai ketua bidang ekrafnya. Ya. Oke. Di amanah seperti apakah Abang di ketua bidang ekraf? Jadi kalau cerita masalah amanah di HIPMI, memang dari dulu awal saya masuk sampai sekarang saya tetap jadi ketua ekonomi kreatif. Pertama, saya nggak tahu karena emang saya suka dengan bidangnya. Yang kedua, nggak bisa jadi ketua umum misalnya. Oke. Ya udah, tapi kalau jujur amat ini channel ini kok sampai didengar di mana lihat. Nah, HIPMI. ini eksklusif Bang, eksklusif. Waduh. Tapi intinya gini, adalah kita harus profesional di bidang itu. Benar, Di organisasi juga seperti itu. benar. Bagaimana kita menjalankan amanah sesuai dengan bidang kita lakukan, Mhm. termasuk juga kita bisa berbagi inspirasi Indonesia. Kayak gini. Iya betul, seperti channel kita Bang. Iya. Oke, kau boleh tahu Bang? Bayar ya. Aduh, Pak Produser. Bang, kalau boleh tahu Ekraf HIPMI itu apa sih Bang? Jadi gini, Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. HIPMI itu kan se-Indonesia ya. Iya. Hampir semua provinsi sudah ada HIPMI. Ketuanya itu sekarang sudah dianggap tokoh-tokoh besar. Abdul Latif, Siswono Yudosodo, Iya. apalagi banyak banget. Kalau di level-levelnya kita di Kalbar, Kabar. itu salah satunya adalah Ayahanda Usman Sabta. Oh. Beliau adalah ketua HIPMI pertama dan dalam sejarah 2 kali menjadi ketua. Padahal nggak boleh. Nah, tapi karena mungkin pada saat itu beliau adalah role modelnya, jadi beliau itu bisa 2 kali dan kita berguru banget sama beliau tentang bagaimana HIPMI.
sampai sekarang juga. Gitu. Jadi sekarang ini banyak tokoh-tokoh pengusaha yang terjun sekarang sudah senior, tapi mereka sekarang tetap menginspirasi. Nah, lagi-lagi HIPMI tujuannya adalah sebenarnya berkumpulnya para pengusaha muda. Para pengusaha muda Di Indonesia. keren ya, para pengusaha muda. Ya. Oke. Kalau boleh tahu berapa sih banyak anggota HIPMI sendiri di Kalbar? Di Kalbar data kita sebenarnya kemarin terdata ya, itu lebih kurang sekitar berapa? Hampir di bawah 1.000 sih. Di bawah 1.000 karena banyak yang tidak aktif. Tapi kalau misalnya kita lihat dari awal sampai akhir, mungkin karena ada yang meninggal dan segala macam. Karena HIPMI itu ada dua, ada anggota biasa dan anggota luar biasa. Artinya yang masih berumur di 18 tahun sampai umur 41 tahun berdasarkan dari RT, mereka masih dianggap sebagai anggota HIPMI aktif. Kalau yang di atas itu kita anggap sekarang sebagai anggota luar biasa. Nah, setelah itu mereka rata-rata sih ke Kadin sih. Gitu. Ke Kadin, terus itu baru jadi menteri. Berarti selanjutnya, amin. Ke bulan puasa nih bang. Iya. Mustajab Siapa ya. itu? Bang, apakah orang lain semuanya bisa mengikuti HIPMI ini? Bisa. Syarat masuk HIPMI itu kan sebenarnya contohnya yang paling utama berusaha. Maksudnya walaupun dia bukan pengusaha. Nggak bisa. Kan berusaha itu berarti pengusaha. Berarti dia harus Berusaha itu kalau disebut dalam sebuah kalimat aktifnya apa? usaha. Apa nih? Salah. Usaha itu kan kata dasarnya. Iya. Berusaha itu kalimat aktifnya. Iya. Itu sih. Nah, pengusaha itu orangnya. Orangnya. Jadi kalau dia tidak punya usaha, nggak bisa jadi pengusaha. Nggak bisa. Walaupun usahanya kecil. Iya. Kan kecil besar nggak ada urusan. Oh, Omset nggak ada urusan. Yang penting itu kan dia jadi pengusaha. Nah, cuman di Indonesia itu untuk jadi pengusaha, tolak ukurnya adalah dia punya izin. Nah, cuma walaupun nih, dulu kita sering gembar-gemborkan. Indonesia tuh baru 0,8%, baru 1,2%, sampai dunia sekarang udah karena 2%, 3% udah banyak pengusaha. Tapi sebenarnya tolak ukurnya apa sih? Ya, tadi perizinan. Apakah dia punya izin atau enggak? Apakah dia punya CV atau enggak? Misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau kita hitung pedagang informal ya, sektor informal misalnya PKL segala macam itu banyak banget UMKM. Nah, rata-rata juga mereka belum punya izin. Pertanyaannya izinnya- apakah mereka pengusaha? Mereka pengusaha. Karena mereka punya usaha. Ya, cuma beda kan antara bisnis sama dagang. Iya. Kalau bisnis sama dagang tau nggak bedanya? Kalau bisnis apa ya? Oke, jadi saya akan minta tamu saya untuk Salah. Oke, Bang, mau jelaskan perbedaan bisnis sama dagang itu apa? Oke. Jadi mahasiswa saya yang baik. Kita bukan di kelas bang. Bedanya bisnis itu sama dagang apa ya kira-kira? Apa ya bang? Jawab dulu coba. Setahu saya mungkin bisnis mereka mereka punya usaha juga berdagang ya. Kalau dagang kan berarti kita menjualkan. Gimana sih bang? Saya perlu ini nih bang, perlu asupan sedikit mengenai ini. Bisnis itu kalau ditinggalkan hidup, dagang kalau ditinggalkan mati dari hidup. Oke, bisnis itu aja. Apa yang panjang tadi jawab? Betul sekali sih. Jadi kalau bisnis itu, Ya. kalau kita tinggalin, dia tetap akan berjalan. Artinya bisnis itu adalah sistem. Tapi kalau dagang itu kita tinggalin, dia mati. Misalnya dagang beras, dagang apa namanya, es. Kalau kita nggak jualan, kita mati. Iya. Tapi pertanyaannya, apabila seorang pedagang bisa membuat sebuah sistem, maka dia menjadi seorang pebisnis. Misalnya dia punya es, tapi dia tidak jualan. Yang jualan adalah orang-orang yang dibayar, digaji untuk buka beberapa cabang. Itu bisnis. Gitu. Paham. Saya kasih arah. Terima kasih Bapak. Oke, Bang Edwin, kalau boleh tahu sih macam-macam usaha apa saja yang teman-teman dari HIPMI? Macam-macam ya. Jadi kalau di HIPMI itu semua bisnis kita masukkan dalam subkategori bidang masing-masing. Dari bidang satu organisasi, bidang dua itu saya lupa. Bidang dua ekonomi keuangan, bidang tiga itu perdagangan, bidang empat itu macam-macam deh. Pokoknya dari perdagangan semua, pariwisata, perkebunan, properti, semua masuk. Jadi ada 9 bidang dan sekarang ada jadi 10 bidang. 10 bidang termasuk juga bidang pemuda. Gitu. Jadi semuanya masuk di bidang HIPMI sebagai bagian dari sebuah himpunan. Karena bisnis itu kan banyak macam ya. Bisnis itu kan ada yang berhubungan dengan manufaktur, ada yang berhubungan dengan jasa, segala macamnya. Jadi semua bisa masuk dalam.
dari yang skala kecil sampai skala besar. Semuanya itu ya, macam-macam ya. Kalau boleh tahu nih Bang, kan HIPMI kan wadahnya nih. Sebenarnya sih peran HIPMI terhadap pengusaha muda itu apa sih? Oh, tentu kita berharap HIPMI menginspirasi ya. Lagi-lagi ini judulnya Inspirasi Indonesia. Iya. Tetap untuk menginspirasi anak-anak muda untuk bisa menjadi pengusaha. Karena menjadi pengusaha itu sebenarnya kan bentuk amal soleh. Kenapa amal soleh? Karena pada saat dia menjadi seorang pengusaha, maka dia berusaha untuk menghidupi orang lain dengan cara digaji. Iya. Ya kan? Digaji orang-orang itu menghidupkan orang lain, mensejahterakan orang lain. Nah, tentu dia harus berpikir keras bagaimana dia bisa mendapatkan hasil, bagaimana dia bisa memberikan sebuah kesejahteraan buat karyawannya, termasuk juga buat dia sendiri. Nah, itu konsepnya. Tapi kalau konsepnya kalau kita sebagai muslim tentu kita beribadah kan. Ibadah, bisnis, dagang itu bagian dari ibadah kita. Jadi kalau misalnya kita berpikiran bahwa untuk mencari untung ya yang kita dapat cuma untungnya doang. Tapi kalau mencari ibadah maka yang kita dapatkan itu. Nah, di HIPMI variatif ya. Dan HIPMI semuanya ada. Mau dari bisnisnya kecil yang besar, mau dari bisnis yang jasa, mau yang manufaktur atau apapun, situ ada semua. Termasuk hal-hal yang sifatnya keseharian, misalnya bisnis-bisnis IO atau kepemudaan dan segala macam kayak gitu. Bang, ngomong masalah gaji nih Bang ya. Sekarang kan ada beberapa memang instansi swasta mempotong 50% gaji karyawannya karena pada saat wabah seperti ini ya. Nah, kalau boleh tahu peran HIPMI tersendiri menghadapi fase ini seperti apa Bang? Ya, jadi ini tantangan buat kita semua nih. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan sebenarnya nasihat buat kita. Kita nggak bisa ngelawan sebenarnya karena ini nasihat dari Allah, ujian dari Allah. Ini adalah sebuah nasihat bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini sebagai sebuah nasihat untuk kehidupan kita, untuk pola hidup kita, termasuk juga bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Berat memang, apalagi di dunia usaha ya. Di dunia usaha ini berhubungan dengan COVID-19. Ada orang sudah di PHK. Ada orang bahkan kemarin kebetulan saya diminta untuk mendata orang-orang terdampak akibat COVID-19 di PHK, dan kita masukkan kemarin tuh di jalur kartu prakerja. Kan ada dua itu. Jalur prakerja itu kan ada yang online, ada yang sifatnya reguler. Nah, yang online itu daftar di online, lalu dia nanti harus mengikuti pelatihan yang di online itu kan, yang di konten-konten itu. Walaupun kontroversial kan. Nah, yang satu sisi kita di sisi reguler. Reguler itu dia kita daftarkan, tapi nanti akan mengikuti pelatihan. Tapi kata kuncinya adalah mereka harus ikut pelatihan. Setelah pelatihan dapat sertifikat baru digaji. Tanda kutip ya. Diberi insentif sebenarnya. Jadi sebenarnya kartu prakerja itu kayak gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu solusi akibat dampak dari COVID ini sendiri. Tapi dari satu sisi bisnis, sebenarnya pemerintah juga sudah membulatkan stimulus kan. Ada stimulus keuangan yang sudah direalokasi bahasanya kayak gitu kan, rebudgeting untuk dampak-dampak seperti ini. Meskipun sebenarnya sebagai orang kreatif kita nggak boleh mandek gitu. Kenapa? Karena harusnya kita tetap berpikir gimana caranya kita bisa tetap jualan gitu. Karena no selling dying gitu kan, nggak jualan mati. Gitu. Walaupun dalam kondisi seperti ini. Iya. Kalau sudah kita nggak jualan, kita mati, no selling dying ya ujung-ujungnya kolaps kan. Satu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya sudah gembor-gemborkan juga di salah satu, hampir di semua medsos saya ya, gerakan ekonomi Indonesia namanya. Gerakan ekonomi Indonesia itu beli produk teman dengan cara siapkan status Facebookmu, status Instagrammu, atau status media sosialmu untuk orang boleh jualan di posting di tempatmu. Kenapa? Dengan seperti itu, maka yang terjadi adalah kita memberikan orang kesempatan untuk hidup. Benar. Manfaatkan lapak kita, bukan jadi lapak untuk ghibah gitu. Apalagi bulan puasa nih kan. Silakan posting di status saya gitu kan. Nah, ayo hashtagnya gerakan ekonomi Indonesia. Sampai kemarin saya buat di Twitter, saya buat tweetnya, saya tag semua tokoh-tokoh nasional. Ya walaupun siapa saya jadi alam ya, kebaca mungkin tapi nggak ngaruh gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kecil besar, yang penting kita udah berusaha, yang penting kita udah coba gitu. Nah, kemarin saya juga sudah sampaikan ke Pak Wali misalnya kayak gitu, agar ini bisa kita viralkan. Alhamdulillah. Jadi direspon, artinya tanda kutip sekarang udah mulai orang
mulai jualan di Facebook teman gitu kan. Dan itu ada manfaatnya. Benar. Nah, teman saya ngomong kayak gini kemarin, senior lah ngomong kayak gini. Bro, ente orang jualan di Facebook, di Facebook ente nih. Emang ada yang beli? Nggak beli kali. Beliau bilang. Saya bilang kayak gini, ada bang, dan ada yang udah japri saya, makasih. Gitu. Kalau kita semua jualan, siapa yang mau beli? Lah bang, dokter aja pergi ke dokter kok kayak gitu kan. Artinya kita pedagang juga perlu dagangan orang lain. Nah, jadi kita nggak boleh putus, kita nggak boleh pesimis, harus tetap optimis untuk jualan. Karena kita harus gini, jangan malu buat posting jualan gitu saat ini ya. Kenapa? Karena Facebook kayaknya sekarang pun juga sudah di aplikasinya itu sudah membolehkan kita jualan. Dan itu terdetek kalau misalnya kita jualan ada harganya, biasanya jadi dianggap sebagai jualan gitu. Dan Facebook juga sudah buatkan link sendiri untuk apa? Untuk nge-tag sebagai untuk ngechat langsung ke penjual. Gitu kan. Artinya sebenarnya di tengah pandemi Covid seperti ini kita nggak usah khawatir. Apapun yang terjadi kita harus tetap struggle, ya kan? Nah, hidup kita harus tetap berjalan. Kita harus tetap move on. Artinya kita harus mencoba semua aspek. Gitu. Ini serius amat kita. Seru bang. Saya sampai menghayati. Bang, ini kan tadi abang mungkin teman-teman juga yang punya UMKM kecil bang ya, mendengar bahwa boleh nih gimana sih caranya biar status kita tuh bisa jualan kita bisa dipromosikan ke teman-teman. Itu seperti apa caranya bang? Ya itu tadi, pertama pastikan semua media sosial kita terbuka gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita silakan posting di postingan saya, silakan posting di status saya, jualan Anda mudah-mudahan laku, saya doakan gitu ya. Terus nanti orang posting di bawah kita, jangan lupa kita like juga, kita reshare atau mungkin kita komen, karena kalau misalnya Facebook itu kan atau medsos itu, Facebook terutama ya, kalau misalnya kita komen maka dia akan kebaca lagi kan, gitu. Dia kebaca lagi. Nah, dia akan terus up tuh. Nah, pada saat dia terus meningkat jadi kan insya Allah akan lumayan kan, gitu kan. Apakah ada forumnya bang? Enggak, di Facebook di status biasa aja. Saya pertama kali nge-share itu dalam waktu 1 jam yang like-nya 100 lebih dan yang posting sudah hampir berapa ratus gitu. Artinya orang benar-benar memanfaatkan kita. Yang kedua sebenarnya ngetes juga kita nih dipandang orang apa enggak gitu. Jadi Facebook kita ini dilihat orang apa enggak, ada manfaat apa enggak. Karena selama ini Facebook isinya tuh statusnya gibah-gibah aja gitu. Iya, benar. Atau statusnya cuma sekedar nyinyiran doang gitu kan. Galau. Nah, gitu galau-galau gitu. Nah, sekarang manfaatkan coba. Apalagi bulan puasa kan. Nah, gitu. Cuma tahan-tahan juga kalau ada risol gitu. Kalau ada TS. Kalau jangan merek Sunlit. Nggak endorse nih. Apa juga. Jadi siapa tahu Inspirasi Indonesia di endorse sama Sunlight kan. Sunlight warna hijau gitu kan. Dipikirnya sirup gitu kan, sirup marjan gitu. Betul. Sebut aja semua merek di sini. Bang, berarti siapapun boleh. Boleh. Siapapun boleh. Misalkan saya punya jualan nih, saya pengen jualan saya diposting ke media sosialnya Bang Edwin misalnya. Boleh. Boleh. Dan bahkan kan sekarang 2 hari yang lalu Pak Wali Japri beliau nyampaikan ada juadah online ya. Juadah online, ya kan? Juadah online. Nah, juadah online itu memanfaatkan Grab, Gojek, termasuk juga Bujang Kurir yang lokal ya, untuk ngantarin produk-produk kawan-kawan yang ada di Pontianak. Gitu. Jadi keren banget. Walaupun, nah ini ada PR nih, ya, PR mudah-mudahan Pak Wali bisa, sebenarnya sudah sampaikan ke Pak Wali sih. Dan ini penting banget. Apa artinya gini? Perlu pelatihan-pelatihan di mana mereka ini sebenarnya bisa menggunakan IT. Ini penting banget bro, karena rata-rata UMKM kita itu sudah, saya tidak bilang tua ya, tapi udah senior gitu. Mereka rata-rata juga penggunanya itu adalah pengguna-pengguna yang baby boomers gitu. Artinya orang-orang yang sudah di atas kita, yang bukan lagi milenial tapi kolonial kayak gitu kan. Sehingga mereka tuh, maaf, buka link saja susah untuk daftar online gitu kan. Nah, apalagi mereka apalagi ya, ini misalnya mereka harus jualan gitu. Tapi ini PR kita. Dan saya sampaikan kemarin kalau bisa setiap pedagang atau pemilik UMKM itu kalau bisa memanfaatkan platform-platform marketplace. Dia harus bisa pakai misalnya Tokopedia, dia harus bisa pakai Shopee, dia bisa pakai Bukalapak, semua harus. Nah,
Saya pribadi juga sedang buat nih, insya Allah mudah-mudahan doakan ya, mudah-mudahan Amin. doakan teman-teman Mm-mm. Inspirasi Indonesia. Iya. Kita lagi buat, cuma belum bisa buat kita namanya, kita belum bisa kasih tahu. Marketplace. Kita pengen buat marketplace, tapi nanti dia tidak akan connect ke kita sebagai admin, Oh. dia harus langsung ke penjual. Oh. Jadi dia bisa nawar, dia bisa langsung kayak apa? OLX ya, ya Iya, gitulah kayak iya. gitu kan. Nah intinya adalah bagaimana caranya mereka bisa masuk, mereka bisa jualan dan bisa B2B, B2C, business to customer, customer to business. Nah, yang kedua, kita pengen data. Pemerintah kota katanya punya 4.000 sampai 5.000 IUMK, izin usaha mikro kecil. Berapa? 5.000-an. Wow. Pertanyaannya sekarang mana pengusahanya? Iya. Mana usahanya? Karena pada saat itu, saya nanya itu waktu itu dengan Pak Dinas, disampaikan ternyata barang itu, jumlah itu pada saat apa namanya? UMKM Center itu belum dibangun. Nah, pada saat itu dibangun, saya berpikir kayak gini, kalau ada 5.000 pengusaha masuk di UMKM Center, apa yang terjadi? Penuh dong. Penuh. Iya. Tapi ternyata coba lihat sekarang. Nah, itu masukan. Iya. Ya, terima atau tidak terima dari urusan. Tapi yang pasti intinya adalah saya berharap mudah-mudahan kayak UMKM Center itu bisa jadi mall, Iya. mallnya UMKM. Jadi jangan terlalu fokus pada produk-produk tertentu. Ya memang sih kemarin kayaknya ada persyaratan masuk ke situ harus punya izin. Oh. Ya kan harus punya izin usaha. Tapi sekarang pertanyaannya gini, apakah kita bisa menjamin setiap pengusaha atau UMKM yang tidak punya izin, produknya tidak lebih enak dan tidak lebih bagus daripada yang punya izin? Iya. Itu. Jadikan thumbnail. Ingat tuh Bang. Keren sekali. Ya kan? Iya. Itu bisa jadi intro. Bisa jadi. Ya makasih. Tolong di-cut. Karena jadi benar kan? Ternyata kalau misalnya kita membatasi orang, karena sekarang gini deh, kita punya produk nih, tapi kita belum punya izin. Tiba-tiba ternyata misalnya amplang kita lebih enak loh. Kenapa? Dibandingkan Nah, dia. ya, dibandingkan yang punya izin misalnya Iya. gitu. Lampu kita lebih enak loh dibandingkan sama yang punya izin. Di mana kita mau berjual? Betul. Nah, gitu. Artinya pemerintah sebagai fasilitator harusnya bisa memberikan ruang untuk mereka-mereka berjualan dan mereka-mereka bisa ya menambah itu tadi. Tanpa izin? Bukan tanpa izin, maksudnya Nah. gini. Nah, kan tadi saya bilang kan di awal, Iya. makanya saya pengen pada saat aplikasi nanti saya launching, maka ada pendataan. Pendataan UMKM, apakah dia sudah punya izin atau belum. Pada saat dia sign up kan, dia daftar kan, dia kan akan kita tanya di mana usahanya, di mana tokonya, apakah punya izin, sudah berapa lama, dan segala macam. Itu kan kita buatkan kuesionernya sebagai persyaratan untuk mendaftar. Iya. Nah setelah itu dia akan kita angkat lagi di website kita untuk mereka kita angkat ini produknya. Gitu. Kita pengen benar-benar jadi solusi lah. Iya. Nah, kemarin saya udah janji dengan pemerintah, saya kan diberikan amanah tokoh muda inspirator UMKM Kalbar. Saya nggak mau cuma sekedar anugerah saja, saya pengennya ada gitu yang bisa saya hadirkan untuk Kalbar gitu kan, terutama Kota Pontianak gitu. Nah gini bro, makanya kita pengen UMKM kita maju, tidak hanya sekedar dari sisi kualitas produk tapi kuantitas produk juga. Karena kelemahannya adalah pada saat masuk pasar, kuantitasnya bermasalah. Gitu kan. Udah mulai dari masuk pasar nih tiba-tiba diminta 1.000 pieces, nggak bisa penuhin gitu kan. Artinya itu perlu proses. Nah, nanti boleh kita bahas tentang UMKM khususnya. Boleh. Di episode selanjutnya Bang ya. Siap. Harus hadir ya. Insya Allah. Bang, nih sedikit nih Bang ya. Mungkin teman-teman nih yang lagi berpuasa nih Bang kan. Iya. Iya, lagi puasa. Bang puasa nggak Tadi. nih? Sekarang mungkin teman-teman yang di bulan puasa ini. Ada ayam bro. Ya kan tadi saya bilang lah. Ya ayam. Maksudnya kita memanfaatkan di bulan Ramadan ini ya, teman-teman stay at home di rumah aja. Mungkin ada juga kebingungan karena memang kita lebih banyak keluar dibandingkan pemasukan. Mungkin Abang ada sedikit mungkin tips atau gambaran bagaimana sih kita harus mengatasi keadaan seperti ini, seperti itu Bang. Oke. Jadi kan tidak ada satupun cobaan yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita lewati ya. Iya. Karena beban yang berat itu Allah sudah ngukurnya, Benar. gitu kan. Nah, kreativitas itu sebenarnya tidak terbatas. Ya. Tapi kreativitas itu bisa dibatasi. Tapi tidak terbatas. Artinya gini, jangan pernah berhenti untuk melakukan sebuah kreativitas baru. Banyak orang memanfaatkan di rumah aja sebagai sebuah momentum untuk menambah kualitasnya, menambah
kemampuan dia secara pribadi ataupun secara bisnisnya, gitu kan. Kadang-kadang orang ini pada saat dia terdesak, udah ketemu dengan suatu masalah, baru kepikiran solusi kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita harus berpikir jernih dulu. Makanya sebenarnya waspada boleh, jangan panik jangan kan gitu kan. Nah, salah satunya adalah seperti ini, berhubungan dengan hal ekonomi. Gimana caranya kita tidak panik dan kita bisa kreatif, kan gitu. Iya. Yang kedua nih, yang paling penting sebenarnya adalah saat ini kita harus bersinergi. Sinergi kita antara satu dan lainnya adalah dengan cara kita mencari peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Kalau kita saat ini mencari uang, maka yang terjadi adalah kita hanya fokus pada uang. Tapi kalau kita mencari peluang, kita bisa dapat selain uang, kita dapat juga pertemanan, dan juga dapat ide-ide baru dan segala macamnya kan. Nah, dalam kondisi saat ini yang paling penting saat ini adalah menurut saya gimana caranya kita bersinergi, bahu membahu, kita saling support, ya kan, dengan setiap apapun yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Anda share produk jualan teman-teman aja itu bagus kok. Itu akan membantu, gitu kan. Dan Anda akan terinspirasi juga. Siapa tahu dengan Anda share, Anda dapat inspirasi dari situ. Mungkin Anda tidak buat, tapi Anda jualan. Anda bisa jadi reseller, Anda bisa jadi dropshipper, ya kan? Atau misalnya kita bisa lakukan deh banyak hal. Misalnya kita bisa menyiapkan bahan baku misalnya, bahan baku kebutuhan mereka, dan kita punya linknya misalnya kayak gitu. Kan bisa aja, ya kan? Jadi kurirnya atau apalah boleh aja. Yang penting sekarang ini jangan diem, tetap bergerak walaupun di rumah. Ya, artinya fisik kita boleh dikungkung, fisik kita boleh di rumah, tapi mungkin hati kita, pikiran kita mungkin bisa di luar, gitu kan. Nah, gitu. Makanya saya kemarin agak marah sih sebenarnya. Ini bukan ngomong politik ya. Teman-teman kemarin saya lihat di Twitter nih, di timeline Twitter, pada protes misalnya Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo misalnya, itu di protes masa jualan madu kayak gitu. Padahal saya lihat bukan jualan madu, tapi dia nge-share ulang. Coba bayangin kalau misalnya sekelas Pak Prabowo, sekelas Pak Jokowi misalnya gitu ya, atau sekelas orang-orang tokoh-tokoh nasional itu yang followernya banyak banget. Berapa banyak orang yang bisa lihat jualannya? Kenapa harus nyinyir gitu? Kenapa harus kita melihat jangan-jangan dia iri kali ya, karena dia nggak punya produk gitu. Gitu kan? Bisa jadi, Bang. Ya, jadi makanya oleh karena itu sekarang ini di tengah pandemi seperti ini, ya kita harus kreatif. Sekarang kan kita nggak tahu siapa, di mana pembawa virusnya kan, carrier-nya. Jadi yang penting kita udah sering cuci tangan. Yang penting kita merasa kita, meskipun sekarang ada OTG ya, orang tanpa gejala gitu kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita berharap dengan pola hidup kita sehat. Pulang ke rumah itu meskipun kita cuma sekali keluar, kalau langsung ganti baju, langsung cuci, mandi, Bang. Mandi. Jangan kalau perlu emang harus mandi. Karena kita nggak tahu ya dari mana virus. Maka tadi saya bilang sebenarnya kan COVID ini nasihat buat kita. Pola hidup kita, kebiasaan pola hidup kita kan. Pola hidup kita di bumi kan ternyata bumi sekarang sudah bebas polusi katanya gitu. Nah, minimal paling tidak kita belajar banyak. Kalau orang itu diulang, jadi ada the power of repetition namanya. Kalau kita selalu mengulang, maka jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan menjadi adat. Nah, jadi ujung-ujung jadi pola hidup kita. Nah, pola hidup kita cuci tangan, pola hidup kita sehari-hari dan segala macamnya. Gitu. Luar biasa sekali. Tapi sebenarnya Bang, saya pengen mengulik-ulik ini lebih dalam lagi. Siap. Tapi mungkin di episode selanjutnya Bang ya. Tapi ada sedikit nih Bang, pengen karena teman-teman juga kan ngerasa bahwa saya anak muda, saya pengen jadi pengusaha muda. Nah mungkin karena pas momennya tepat ada Bang sini, sedikit dong Bang tips bagaimana sih seharusnya menjadi pengusaha muda. Dan sebenarnya itu kan teman-teman juga mikir saya harus dapat inspirasi dari mana sih seperti itu. Oke. Buat anak-anak muda, buat teman-teman, ini sebenarnya untuk menjadi seorang pengusaha itu gampang banget ya. Gampang banget Bang. Gampang banget. Saya mau Mulai dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu ada, apa yang kamu bisa, gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya apa, itu manfaatkan. Banyak mahasiswa punya laptop tapi nggak dimanfaatkan laptopnya. Benar. Ya kan? Artinya dia bisa memanfaatkan laptopnya sebagai media pembelajaran atau media bisnis. Misalnya bisa jualan, dia bisa ngerjain tugas temennya, kan bisa dapat duit tuh. Apapun Bang ya. Apapun, gitu kan. Nah gitu. Apapun yang kita punya tuh, misalnya kita punya handphone sekarang. Berapa banyak kita punya handphone tapi kita nggak pernah jualan. Saya bilang mahasiswa saya,
Kalian punya handphone, siapa yang sekarang punya handphone di kelas? Semuanya nggak tangan kan? Siapa yang punya handphone tapi bukan Android? Nggak ada, Android Nggak semua. ada, iya. Artinya perlu kuota. Pertanyaan sekarang terakhir, siapa yang jualan kuota di sini? Nggak ada. Artinya sebenarnya kesempatan untuk menggunakan peluang-peluang itu tidak dimanfaatkan. Saya bicara masalah uang. Uang ya. Kenapa orang itu tidak punya uang? Kenapa orang merasa tidak bisa mendapatkan uang? Kenapa tidak bisa kaya? Ya karena tadi salah persepsi dengan uang. Oke. Uang dianggap sebagai kertas, sekedar kertas. Uang hanya dianggap sebagai alat tukar. Uang hanya dianggap sebagai alat jual beli. Makanya udah jadi alat jual beli, ya jual aja, beli aja. Uang sebagai alat tukar, ya udah tukar barang jadi uang. Gitu kan? Harusnya Bang. Harusnya uang adalah ada nanti diberitahu. Tolong, jangan nanggung-nanggung dong. Uang itu adalah 3 huruf. Huruf pertama I, E, huruf kedua D. D, E. Uang itu adalah ide. Ya. Luar biasa. Tangan dong Bang, kameramen, tepuk tangan. Luar biasa, uang adalah ide. Iya. Kalau kita punya ide, maka uang akan kita jadikan sebagai bagian dari cara kita menerapkan ide kita. Dan uang itu akan kita jadikan terus-menerus, bahkan bisa bertambah. Karena uang 1.000 bisa menjadi 10 juta. Uang 1.000. Banyak kan orang-orang yang awalnya cuma modal sukses dari modal 100 rupiah, 100.000 misalnya gitu. Jadi sekarang miliaran. Apa coba yang dikerjain? Ide. Ya kan? Itu bukan dia mengandalkan uang, bukan mengandalkan uang gitu. Tapi dia melakukan sebuah ide. Ide pun bisa dapat dari mana saja Bang ya. Nah, inspirasi itu, ini saya bilang, inspirasi itu tidak bisa dicari. Inspirasi itu dirasakan. Oke. Ya, aroma-aroma masa. Ya kan? Seperti apa sih Bang? Maksudnya saya belum dapat gambaran bahwa inspirasi dirasakan. Gini. Mungkin Abang sendiri. Gini. Gimana? Kalau kita minum, rasa minum deh. Oh, Kalau puasa. Botol minuman. ya. Botol minuman itu. Kalau misalnya kamu beli yang 600 ml ya? 300 ml. 300 ml yang buat Kecil tuh yang gelas. Ya. Ya. Pada saat kamu pegang dan kamu rasakan, kamu minum misalnya gitu. Ya. Terus saya bilang, aduh haus banget deh. Kayaknya nggak cukup deh. Saya harus buat yang lebih besar. Maka dibuat yang 600 ml. Ya. Pada saat 600 ml, kayaknya nggak cukup deh. Perjalananku jauh. Kemudian 1,5 miliar, 1,5 liter. Itulah inspirasi dengan cara merasakan. Jadi nggak bisa dipendangin, dicari-cari, nggak bisa. Gini-gini. Harus dirasakan. Pada saat kita megang, kita rasakan. Kita kayaknya nggak cukup deh. Oke, itu yang pertama. Contoh lagi misalnya, kayaknya kalau saya buat teh nggak cukup dengan teh biasa aja, pahit rasanya. Ya. Saya kasih gula deh. Gula. Manis ya. Tapi kalau saya pakai gula, nanti saya kena diabetes, Ya. gitu kan? Gula itu penjahat, Ya. Tapi ternyata, bagaimana biar sehat? Dari pakai madu aja deh. Gitu. Kalau pakai madu itu kayaknya kurang sip ya. Tambahan lagi lemon deh. Lemon, ya. Jadi deh ternyata lemon tea, Enak kan? lemon tea madu, lemon tea honey. Iya. Dan itu bisa dijual toh. Ternyata kenapa? Artinya dari situlah dapat inspirasi. Karena nggak mungkin kepandangin aja di barang. Gimana jadi duit ya? Gimana jadi duit? Nggak bisa. Kamu harus ngerasain. Nah, makanya banyak inspirasi itu datang karena hasil dari kita mencoba, kita merasakan. Nah, kamu membuat konten menarik, kamu bisa membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu kenapa? Karena kamu merasakan. Iya. Ya kan? Iya. Kamu mau mengumpulkan donasi-donasi karena kamu merasakan. Gitu. Maka terinspirasi untuk mengumpulkan donasi. Ya gitu. Sehingga kita bergerak karena inspirasi itu muncul karena kita merasakan. Hadir dari diri sendiri ya. Gitu. Bang, ini terakhir ya, sebelum kita terakhir ya. Saya. Iya. Ayo. Mungkin Abang tadi udah menjelaskan tips sebagai pengusaha segala macam. Boleh dong Bang harapan nih Bang sebagai Abang ketua bidang dari HIPMI sendiri agar pemuda kita nih Bang ya menjadi seorang yang mandiri. Oke. Terus bisa menjalankan usaha-usahanya. Oke. Saya hanya berharap kayak gini, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Jangan pernah berhenti untuk bergerak. Berusahalah terus, bergerak terus, dan dengan kita merasakan, maka kita bisa dapatkan inspirasi. Sebenarnya apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang, sampai tadi di terakhir ini adalah itu sebenarnya sudah kesimpulan yang saya jabarkan, gitu. Terus yang pasti
Anda harus sering-sering silaturahim. Kenapa? Penting tuh, Bang, ya. Dengan kita silaturahim, maka kita akan bisa dapat banyak ilmu, kita bisa dapat banyak masukan, Ya. sehingga itu bisa kita lakukan terus menerus, continue. Walaupun saat ini misalnya dengan kondisi kita di rumah aja atau kita dalam kondisi COVID-19, sebenarnya ada cara silaturahim. Connect dengan cara misalnya kita chatting, kita WhatsApp, kita SMS atau apa segala macam. Kita manfaatkan, Bang, ya. Manfaatkan itu. Karena itu nggak pernah bisa habis itu inspirasi saat kita mulai berkomunikasi. Gitu. Nah, yang terakhir, kita ini kan ada istilah kayak gini. Bekerjalah kamu, maka kamu akan seakan-akan kamu akan hidup untuk 1000 tahun. Tapi beramallah kamu seakan-akan kamu akan mati besok kan gitu. Nah itu dahsyat. Nah, Bang, jadikan quotes. Ya, itu kan. Iya. Nah, kan sehingga inilah yang bisa membuat kita bisa lebih maksimal dalam hidup kita. Nah, terakhir. Nah, ini kalau ini quote saya. Nah, ini baru quote saya. Boleh. Catat, Bang. Sebenarnya ini bukan quote saya. Ini sebenarnya perkataan Imam Ali. Laisal fata man yakula kana abi walakin fata man yakula ana hadza. Bukan manusia sejati yang mengatakan ini bapak saya, tapi manusia sejati adalah yang mengatakan inilah saya. Oke, yang buat berpuasa di rumah, manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki kepribadian kita, akhlak kita dengan cara tidak makan dan minum. Iya, Bang. Dengan manfaatkan di rumah aja ini dengan cara Anda beribadah sebanyak-banyaknya. Jadi mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik kita di tahun ini, dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan hidup. Jadi yang pasti setiap detik adalah momentum kehidupan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Biasa. Walaupun dalam kondisi seperti ini, Bang, ya. Dan teman-teman jaga juga kesehatan ya. Betul, dan tidak pernah bosan-bosan kita mengingatkan bahwa jaga kesehatan, tetap cuci tangan. Ya, cuci tangan. Jaga jarak ya, distance kayak gitu. Kecuali ya sebenarnya ini berisiko sih. Ya, tapi mudah-mudahan Allah melindungi kita ya. Amin. Insyaallah kayak gitu. Bang Edwin, terima kasih banyak. Terima kasih. Insyaallah hadir lagi, Bang, ya, buat episode selanjutnya. Oke, insyaallah. Teman-teman, terima kasih banyak setelah menonton channel Inspirasi Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa semangat buat puasa. Insyaallah semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Arun Maulana dan sebelah saya Muhammad Rizal Edwin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Edwin. Jangan lupa tonton video saya bersama Inspirasi Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, karena Inspirasi Indonesia adalah menginspirasi dengan karya.